Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah statika struktur. Kita sampai bab keempat, subbab yang kelima. Lanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu mengenai momen gaya terhadap sumbu. Pada gambar 420A, gaya diberikan pada engkol akan membuat kecenderungan engkol dan mur berputar terhadap sumbu momen melalui O. Mari sama-sama diperhatikan. Nah, di sini ada mur di titik O, itu ingin dikencangkan dengan gaya F dengan menggunakan engkol, Nah, dia posisi engkol dan mur di sini dan gayanya di sini membentuk 3 dimensi, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian gaya F-nya pada tangan ini arahnya ke atas, berarti ke sumbu Z atau K di sini. Kemudian pada titik O di sini, akibat gaya F di sini menimbulkan momen MO terhadap titik O yang arahnya seperti tampak pada layar. Kemudian jarak dari O tegak lurusnya dengan F di sini itu D. Kemudian terhadap sumbu X di sini itu sudutnya theta. Kemudian komponen daripada MO di sini, momen terhadap titik O di sini itu yaitu MY. MY itu momen terhadap sumbu putar. Ini kan berputar dari O yang segaris dengan sumbu Y di sini itu MY. Nah, MY ini adalah komponen dari momen pada titik O. Jadi MY di sini komponen dari MO terhadap sumbu putar Y. Nah, jarak dari gaya F di sini terhadap sumbu Y di sini, artinya terhadap momen MY di sini itu DY. Nah, DY di sini jarak tegak lurusnya terhadap F. Kalau D sini jarak tegak lurus terhadap titik O dengan garis aksi F, maka di sini MO di sini M-nya miring, berarti besarnya momen terhadap titik O yaitu sama dengan F dikalikan dengan D. Jadi D di sini jarak tegak lurusnya atau lengan momennya. Kemudian F di sini gayanya. F-nya di sini juga skalar. MO skalar. Kemudian MO yang ini itu vektor. Kalau vektor momen terhadap titik O itu sama dengan R, ini vektor posisi, cross F. F-nya juga vektor. Nah, seperti pada gambar 4.20B di sini. Dari O ke garis aksi F di sini itu R, ini vektor posisi. Cross F ini sama dengan MO vektor. Jadi di sini bedanya MO skalar itu sama dengan F dikalikan D, sedangkan vektor momen terhadap titik O itu R cross F. Nah, seperti ini di sini. Kemudian MY di sini skalar, momen besarnya momen terhadap sumbu Y maksudnya begitu ya, sama dengan F
dikalikan DY di sini. DY, jarak tegak lurusnya. Tidak bisa dikalikan dengan D. Karena tegak lurusnya bukan D. D di sini tegak lurus terhadap MO. Kalau terhadap sumbu Y di sini, momen terhadap sumbu Y di sini, tegak lurusnya itu DY. Sehingga ketika DY diuraikan dalam bentuk D, ya, dikonversi, DY ini sama dengan D cos theta. Kemudian vektor momen terhadap sumbu Y-nya, ya besarnya MY di sini dikalikan dengan J. J ini unit vektor yang searah dengan sumbu Y. Nah, di sini bedanya. Nah, jika besarnya momen di sini, besarnya momen terhadap sumbu sembarang, ya, sembarang sumbu A, maka besarnya momen itu MA sama dengan F kalikan DA. Jadi A di sini jarak tegak lurus terhadap sumbu A terhadap F. Ya, tegak lurusnya sumbu A terhadap garis aksi F. Nah, kenapa diistilahkan MA? A-nya sembarang, A ini sembarang sumbu. Karena nanti momen bisa jadikan sumbunya bisa pada arah yang tidak segaris dengan X, Y, dan Z, tidak segaris. Nah, dalam contoh ini Y-nya, MY-nya ini segaris dengan sumbu Y. Tapi kalau nanti misalnya terhadap sumbu A yang arahnya tidak pada sumbu Y, tidak pada sumbu X, tidak pada sumbu Z, itu diwakili MA, artinya sembarang sumbu A di sini. Nah, begitu. Jadi memang mata kuliah statika tuturi mata kuliah sulit, maka mahasiswa diharapkan untuk ekstra, ya, waktunya untuk belajar. Kemudian analisa vektor. Nah, pada gambar 420B yang di atas tadi itu, ya, sudah saya jelaskan di sini MO sama dengan R cross F dan seterusnya. Nah, di sini MY itu sama dengan, ini besarnya, bukan vektor ya, besarnya momen terhadap sumbu Y itu sama dengan J dot R cross F. Yang mana J ini adalah unit vektor pada sumbu Y. Nah, besarnya itu. Jadi ada dua persamaan. Nah, di sini. Ya, MY ini masih bisa diuraikan lagi, ya, dalam bentuk perkalian dot dan perkalian cross, itu ini rumusnya. Atau, ya, yang lebih umum, jika sumbunya terhadap sembarang sumbu, ya, misalnya pada gambar 4.21 ini ada gaya F yang bekerja pada titik A, kemudian di sini ada sumbu A, ya, sumbu A, kemudian vektor posisinya di sini terhadap titik O, vektor posisinya ditarik dari O ke A di sini, ya. Kemudian unit vektornya UA-nya itu ke atas. Nah, momen, ya, vektor momen terhadap titik O ini terhadap titik, ya, bukan terhadap sumbu O, tapi terhadap titik O, itu sama dengan R cross F. Jika ini ditarik atau diuraikan ke dalam sumbu A, itu menjadi MA. Nah, vektor momennya menjadi MA. Nah, MA itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan, nah, MA di sini sama dengan, tapi ini besarnya MA itu sama dengan UA, unit vektor sembarang sumbu A, dot, nih titiknya ini bukan kali tapi dot, R cross F. Nah, jika diuraikan UA-nya ini menjadi UAXI plus UAX, UAYJ plus
OA ZK ini diuraikan ya, karena ini memang vektor OA ini. Kemudian R-nya ini ya, R cross F di sini kan sama dengan ini. Kalau determinan ya, IJK, kemudian R-nya diuraikan RX, RY, RZ, F-nya FX, FZ, dan FZ. Maka jika ini diperkalikan dengan perkalian dot, menghasilkan ini, persamaan ini. Atau ditulis dalam bentuk determinan, ya, ini ditulis lagi di sini, MA sama dengan unit vektor A, UA dot R cross F, itu sama dengan determinannya ini, OAX, OAY, OAZ, RX, RY, FZ, FX, FZ, dan FZ. Nah, ini dihitung. Nah, ini nilainya ya, dalam bentuk skalar. Hasil daripada perkalian ini skalar, karena MA di sini ada skalar. Nah, supaya lebih jelas, kita masuk contoh soal. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini tentukan momen MAB yang dihasilkan oleh gaya F yang cenderung memutar batang terhadap sumbu AB. Terhadap sumbu AB di sini. Ya. Nah, di sini ada gaya F nilainya 300 Newton pada titik C. Di sini ada pipa ya, yang sesumbu dengan X. Ya, panjangnya di sini 0,6 meter. Kemudian tingginya 0,3 meter terhadap titik A di sini. Kemudian dari A ke B di sini ya, ada jarak Y-nya 0,2 dan X-nya 0,4. Nah, pertanyaannya ya, tentukan momen ya terhadap sumbu AB di sini. MAB artinya momen terhadap sumbu AB di sini. Maka kita harus satu persatu menguraikan. Ada vektor posisi ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya ya. MAB itu sama dengan UB dot R cross F, yang mana UB adalah unit vektor yang arahnya dari sumbu AB ya, arahnya dari sumbu AB. Jadi kita harus menyelesaikan satu persatu dulu ya, variabel-variabel di sini. UB-nya berapa, R-nya berapa, dan F-nya itu berapa. Karena F yang ada di sini ya, tadi nilainya F-nya berapa tadi? 300 atau 5? 300. 300 itu skalar. Nah, ini harus kita buat vektor karena F, rumus F di sini itu vektor. Rumus F di sini itu vektor, R-nya juga vektor, UB-nya juga vektor. Tapi hasilnya nanti dari perkalian dot dan cross ini hasilnya itu skalar. Nah, itu. Nah, UB kita cari dulu. UB ini sama dengan vektor posisi B, RB di sini vektor, dan RB yang bawah ini itu skalar. Nilainya RB ini. Nah, RB di sini, nah, kita perlu tahu dulu titik B. Ya. RB itu dari A ke B di sini, dari A ke B sini. Posisi titik B di sini kan X-nya ke sana kan 0,4 meter. Berarti 0,4 I. Kemudian yang di sini itu 0,2 Y di sini. Y berarti 0,2 J. Sama-sama positif. Karena yang kita buat pada koordinat 3 dimensi ini, X-nya ke sana itu positif, X yang berlawanan ke sana negatif, Y yang ke kiri negatif, Z yang ke bawah itu negatif, yang ke atas positif. Nah, gitu ya. Nah, di sini 0,2 J karena dia ke kanan di sini, dari sini ini. Terus kemudian besarnya RB di sini ya otomatis 0,4 kuadrat
ditambah dengan 0,2 kuadrat. Jadi nilai dari I dan J-nya di sini dikuadratkan kemudian diakarkan sehingga ketemu UB, unit vektor sumbu AB di sini. Nah, gitu ya. Itu sama dengan 0,8944I plus 0,4472J. Nah, selanjutnya kita bebas memilih. Untuk R-nya kita bisa memakai RC, bisa memakai RD, bisa juga memakai dari R dari B di sini ke D di sini juga boleh, dari B ke C di sini juga boleh. Nanti semua sama hasilnya. Semua sama. Karena ini ilmu eksak itu pasti sama. Nah, cuman dari sekian banyak RRR ini, ya, RR ini mana yang paling mudah? Nah, dalam buku ini disebutkan. Nah, di sini ya. Posisi vektor RC dan RD atau RBC, artinya RBC atau RBD di sini ya bisa digunakan untuk mewakili posisi vektor. Yang penting dia ditarik dari sumbu, ya, sumbu momen itu terhadap F ditarik. Nah, yang paling mudah ternyata RD. Kenapa? RD ini panjangnya ya sama dengan ya panjangnya D di sini ya dikalikan dengan I. Nah, punyanya I. Nah, panjangnya pipa C di sini atau dari A ke D di sini kan dia 0,6. 0,6. Nah, vektor posisi vektor satuannya I atau unit vektornya I. Maka RD ini 0,6 I. Karena panjang dari A ke D sini 0,6 meter. Tapi arahnya I. Nah, begitu ya. Sedangkan gaya itu arahnya ke bawah. Tadi nilainya 300, tapi kalau ke bawah dia vektor ya min 300K. Karena dia searah dengan sumbu Z. Ya. Sebenarnya F-nya itu 300 Newton, dia arahnya ke bawah min K begitu ya. Kalau ke atas K. Gitu. Jadi minnya ini diambil dari min K ya. Nah, kemudian nah, jika ditulis dalam bentuk determinan ya, MAB sama dengan UB dot RD cross F. Jadi RD di sini bisa diganti dengan RC, bisa diganti dengan RBD, bisa diganti dengan RBC. Ya, maksudnya begitu ya di sini ya. Kalau UB ini ya positif harus UB, artinya RAB di sini, tapi diwakili UB. Ya. UAB boleh, UB boleh. Yang jelas dia di sini menuju ke B ya UB gitu aja. Nah, kita tulis dulu UB di sini tadi dimasukkan ke yang paling atas. Karena UB di sini unit vektor mewakili IJK. Ya. Jadi di sini dimasukkan. Nah, ada I, ada J. Nah, K-nya itu 0 gitu ya. K-nya 0 dimasukkan di sini. Nah, ini I, J, K nilainya dimasukkan di sini. Kemudian RD-nya di sini yang ada hanya I saja, berarti di sini 0,600. Jadi 0J, 0K di sini, 00. Kemudian yang F di sini hanya min 300K. Jadi I sama J-nya 00. Kemudian min 300. Nah, ini penyelesaian determinan mahasiswa harus latihan berulang kali. Harus latihan berulang kali. Ya. Nah, di sini penyelesaiannya yang paling depan itu plus, kemudian yang tengahnya itu min, kemudian yang belakang lagi plus. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu dulu. Di sini sebenarnya ini kan punyanya I, J, K. Nah, ini 0,8944 ini dikalikan dengan 0, dikalikan dengan min 300. Nah, di sini. Cuman di sini kurung buka, hati-hati. Di sini kurung buka. 0 dikalikan 900, kemudian min 0 kali 0. Nah, di sini. 0 kali 0.
0 kalikan min 300 dikurangi 0 kali 0. Kemudian yang tengah di sini min, ya, min. Selalu begitu. Plus, min, plus. Nah, di sini. Yang dilihat sekarang ini min 0,4472 di sini dimasukkan kurung bukanya. Nah, ke kanan. Ini nggak usah dilihat. 0,6 dikalikan dengan min 300 min 0 kalikan 0. Nah, gitu ya. Jadi kemudian plus di sini 0 tulis. Kalau tadi min di sini tulis di sini, kemudian di sini yang depan sini plus. Ini. Kemudian di sini plus 0 lagi tulis kurung buka. Ini jangan dilihat bawahnya, yang dilihat ini 0,6 kali 0 min 0 kali 0. Nah, di sini jawabannya. Sehingga yang punya nilai itu hanya tengah di sini saja. Min kalikan min habis, ini ketemunya 80,50 Newton meter. Itu MAB. Nah, hasil positif ini ya, hasil positif ini menunjukkan bahwa arah MAB sama dengan UB. Jadi 80,50 Nm ini yang positif itu tandanya arah momennya sama dengan ya, arah momennya sama dengan UB. Makanya di sini MAB ya itu sudah betul. Sama arahnya ke sini. Berputar cenderung bergerak ke sini. Nah, gitu. Sekarang kita disuruh menunjukkan dalam bentuk vektor kartesian nilai 80,50 ini. Ya. Ini kan nilainya MAB. Maka MAB, vektor MAB sama dengan MAB skalar dikalikan dengan UB. Ya, kalikan dengan UB. Nah, UB-nya kan sama dengan ini. MAB-nya ini. Sehingga ini kalikan ini ketemu 72I, 80,50 kalikan yang J di sini ketemu 36,0 J. Satuannya Newton meter. Ini dalam bentuk kartesian. Kalau dalam bentuk kartesian berarti ada I, J, K. Nah, ini K-nya 0 ini. Nah, kalau ini skalar saja nilai. Selanjutnya subbab yang ke-6, momen koppel. Momen koppel. Nah, sebuah koppel didefinisikan sebagai dua gaya sejajar yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan dan dipisahkan oleh jarak tegak lurus D. Nah, sekarang perhatikan gambar 4.23 yang A. Nah, di sini. Ya. Syaratnya koppel, syaratnya itu satu benda itu menerima atau mengalami momen koppel, itu syaratnya ada dua buah gaya yang nilainya sama, kemudian arahnya berlawanan. Jadi pertama ada gaya, ini syarat wajib ini, ya. Ketiga-tiganya harus ada. Jadi bukan atau tapi dan, ya. Ada dua buah gaya sama besarnya, kemudian berlawanan arah dan punya jarak yang tegak lurus di sini. Kalau tidak punya jarak, ya bukan momen namanya. Ya. Misalnya F-nya itu segaris juga dengan di sini min. Nah, itu bukan momen. Ya, tidak ada momen. Kemudian gayanya nilainya berbeda, bukan koppel itu, bukan momen koppel, bukan. Kemudian besarnya sama, tetapi arahnya sama, misalkan F-nya sama-sama ke kiri, tidak menimbulkan koppel itu, tidak menimbulkan momen koppel. Jadi syaratnya ya dua buah gaya yang sama besar, arahnya berlawanan, punya jarak atau punya lengan momen, ya, punya jarak tegak lurus di sini D. Nah, ada 3 itu syarat mutlak, ya. Nah, contohnya apa? Ya contohnya setir ini.
Orang mengemudikan setir di sini, tangan kanannya di sini menggerakkan ke atas, berarti mau belok kiri ini. Dan yang kiri menggerakkan ke sana. Nah, ini sama besarnya, punya jarak di sini. Nah, ini menimbulkan momen couple. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik. Nah, ini ada sebuah benda. Ya, pada titik B di sini ada gaya F, kemudian pada titik A di sini ada gaya F juga yang arahnya berlawanan, besarnya sama. F dengan F ini kan artinya dia sama. Kalau berbeda itu di sini kasih F1, di sini F2. Itu artinya F1 dan F2 itu tidak sama. Tapi kalau disimbolkan F saja, nah, ini artinya dia sama. Nah, gitu ya. Kemudian yang jadi acuan titik O di sini. Nah, titik O di sini terhadap dari O ke titik B di sini itu RB, vektor posisi RB. Kemudian dari O ke titik A di sini, titik A ini sembarang titik pada garis aksi min F sini. Titik B sini sembarang titik pada garis aksi F ini. Kemudian dari A ke B itu ada vektor posisi R. Nah, kita urai. Vektor M itu sama dengan RB cross F di sini plus RA cross min F. Nah, ini dengan menggunakan persamaan distribusi, maka RB min RA di sini cross F. Sementara RB sini, jadi RB di sini itu kan sama dengan RA plus RB, ya sama dengan RA plus R itu sama dengan RB. Nah, ini vektornya. Ke sana diteruskan sama dengan ini. Nah, sehingga R ini sama dengan RB min RA. Nah, sehingga RB min RA di sini diganti substitusi itu sama dengan R. Nah, ini rumus vektor. Ini sama saja. M sama dengan R cross F. M sama dengan RB min RA cross F sama. Sama. Hasilnya sama. Artinya R cross F itu sama dengan RB min RA cross F. Nah, di sini titik O. Sama. Itu rumus vektor. Sekarang rumus skalarnya. Rumus skalarnya, nah, ini satu benda menerima kopel jaraknya D, ya. Akibat kopel ini, ya, arah kopelnya itu menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, ini arah berputarnya momen, kemudian arah momen ke atas. Kecenderungannya memutar seperti panah memutar ini, kemudian kecenderungannya momen juga akan bergerak ke atas. Nah, besarnya momen M di sini itu sama dengan besarnya F, miring di sini F besarnya, bukan vektor, ini F-nya, dikalikan dengan jarak tegak lurus dua gaya ini. Kemudian resultan momen couple. Nah, jika dalam suatu benda itu lebih dari, di situ bekerja lebih dari dua momen couple, maka penjumlahan momen-momen itu dinamakan MR. Sehingga MR itu sama dengan M1 plus M2. Nah, perhatikan baik-baik di sini M1 plus M2 di sini vektor. Jadi di sini tidak bisa dimasukkan M1-nya itu bukan vektor, M1-nya dimasukkan skalar itu tidak bisa. Ya. Tidak bisa dimasukkan skalar, nggak bisa. Kalau vektor ya harus penjumlahnya menggunakan vektor. Nah, MR sendiri, resultan MR itu artinya resultan momen, artinya penjumlahan momen-momen. Itu sama dengan jumlah
R cross F. R cross F sendiri kan sama dengan momen. Nah, sama dengan jumlah momen-momen. Nah, gitu ya. Sama. Nah, sekarang lebih jelasnya contoh ya, contoh soal. Jadi contoh soal itu yang lebih gampang ya. Nah, pertanyaannya, perhatikan baik-baik di sini gambar 4.27. Tentukan resultan momen kopel dari ketiga kopel yang bekerja pada plat. Ya, di sini mana yang bentuk kopel? Pertama F1. Nah, di sini ada F1. F1 nilainya sama-sama 200 pon, tapi arahnya berlawanan. Dan kedua garis aksi F1 ini membentuk jarak tegak lurusnya D1 4 feet. Kemudian F2 di sini 450 pon membentuk kopel ya dengan F2 sesama gayanya, arahnya sudah berlawanan, jarak tegak lurusnya D2 itu 3 feet. Kemudian F3 300 pon ya membentuk kopel dengan jarak tegak lurusnya itu D3 sama dengan 5 feet. Nah, berapa resultan momen kopelnya? Nah, di sini ya kita jumlahkan. Ya, diasumsikan yang CCW itu positif. Ini kalau sudah satu bidang X sama Y gitu aja misalnya, itu gampang. CW sama CCW-nya itu bisa dikenali. Tetapi kalau sudah 3 dimensi, ya, itu nggak bisa dikenali. Ya, CW atau CCW, ya, bisanya harus pakai unit vektor IJK atau UA begitu ya. Nah, sekarang diasumsikan CCW itu positif, maka total atau resultan momen kopel pada benda ya ini ya itu sama dengan jumlah momen-momen. Nah, momen yang pertama ya MR sama dengan momen yang pertama yang F1. F1 di sini yang ke atas F1 dengan bawah ini kan cenderung memutar CW searah jarum jam. Nah, seperti kursor yang saya putar ini kan berputar searah jarum jam. Nah, ini negatif. Karena di sini yang positif itu dia CCW. Ya, CCW. Nah, sehingga min F1 dikalikan D1. Kemudian yang terhadap F2, momen akibat F2, ini F2-nya ke sana. Nah, ini dia F2 dengan F2 di sini dia CCW momennya. CCW momen kopelnya CCW. Nah, di sini positif, maka positif F2 kalikan D2. Kemudian yang terhadap F3 dia cenderung memutar CW. Nah, di sini berarti negatif. Min F3 D3. Semua nilai-nilai dimasukkan sehingga jumlah resultan momennya itu min 950 pound feet. Nah, min ini berarti dia ya arahnya CW, searah jarum jam. Nah, begitu ya. Kalau besarnya ya tetap positif kalau besarnya. Nah, kita lanjutkan subbab yang ketujuh, penyederhanaan sistem gaya dan momen kopel. Nah, kalau begitu banyak ya. Dalam satu benda itu bekerja gaya-gaya, bekerja momen juga ya. Dan gaya-gaya itu juga menyebabkan momen. Nah, itu perlu disederhanakan ya, perlu disederhanakan. Saya baca ulang lagi. Jika suatu benda bekerja gaya F1 dan F2 dan momen M. Jadi ini ada 2 gaya dan ada 1 momen yang bekerja pada benda A di sini. Kemudian titik O tidak berada pada garis aksi F1 dan F2. Nah, di sini ada titik O. Nah, di sini suatu benda bekerja gaya F1, mana F1 ini tidak berada di titik O. Nah, ditarik dari titik O ini terhadap garis aksi F1 ini R1. Bekerja juga gaya F2 tidak berada pada titik O, tetapi pada vektor posisi R2 dari titik O ke garis aksi F.
F2. Kemudian di sini juga bekerja momen kopel M. Nah, ternyata F1 dan F2 dan M di sini semuanya bisa dipindahkan ke titik O di sini ya. Dipindahkan, maka gaya F1 dan F2 dapat dipindahkan ke titik O asalkan, nah di sini salahnya, asalkan momen kopel M1 itu sama dengan R1 cross F1 dan M2 sama dengan R2 cross F2 ditambahkan. Nah, di sini ditambahkan pada benda. Jadi pada gambar ini, jadi sistem pada gambar yang A di sini itu sama dengan sistem pada B. F1 dan F2 di sini boleh dipindahkan ke titik O. F1 dipindahkan ke titik O. F2 juga dipindahkan titik O. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau F1 ini dipindahkan titik O, berarti kan momennya tidak ada, Pak. Kan gitu. Nah, betul pertanyaan itu. Makanya ada syarat di situ. Di sini asalkan momen kopel ditambahkan. Artinya M1 dan M2 ini ditambahkan. Yang mana M1 dan M2 itu ya hasil dari perkalian cross R vektor posisi dan vektor gaya. Makanya boleh ya momennya dipindahkan lagi ke titik O, momen kopelnya. F1 dipindahkan ke titik O. Ya. Kalau arahnya tetap yang bisa dipindahkan itu ekornya di sini, tapi arahnya tetap sejajar. F1 dengan F1 tetap. Ya. Cuman titik tangkapnya di sini titik O. Asalkan ya M1-nya yang mewakili momen M1 ini momen 1 ini sama dengan R1 cross F1 di sini diletakkan juga di titik O. Kemudian ini yang menggantikan F1 momennya. Kemudian F2 itu boleh ditaruh di titik O asalkan ya M2-nya itu sama dengan R2 cross F2 itu dipindahkan di titik tangkap O juga. Yang arahnya ya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Ya. Kemudian ini sama dengan juga ketika seluruh ya, momen-momen tadi M1 plus M2 plus M itu diwakili oleh resultan momen terhadap titik O. Nah, tentunya M1 M ditambah M1 tambah M2 ini vektor, bukan skalar. Ya. Nah, itu diwakili resultan momen terhadap titik O, MRO. Resultan terhadap titik resultan momen terhadap titik O. Nah, ini di sini. Kemudian F1 dan F2 di sini diwakili oleh FR, artinya resultan gaya-gaya di situ. Nah, artinya FR di sini ya jumlah gaya-gaya, ya F1 plus F2 di sini. Nah, jadi bisa diringkas pada gambar A, bisa diringkas menjadi gambar C di sini, gambar C di sini. Itu ringkasnya. Ini dasar pemikirannya melalui tengah-tengah di sini. Nah, ini mahasiswa di mana keterangan-keterangannya bisa dibaca sendiri karena sudah saya ucapkan. Nah, sekarang contoh soalnya. Contoh soalnya. Nah, pertanyaannya, gantilah sistem gaya dan kopel yang bekerja pada batang dalam gambar 4.29a dengan resultan gaya dan momen kopel ekivalen yang bekerja pada titik O. Nah, artinya di sini ada gaya. Ya. Nah, di sini dipindahkan di sini menjadi di satu titik tangkap O. Ya, tangkap titik O. Di sini ada resultan gaya dan ada momen resultan. Ya, MR terhadap titik O, ada momennya, ada persamaannya. Tapi kan ya besarnya seperti ini kan harus dihitung juga. Ya.
penyelesaiannya, ya, jika pada sistem perpipaan ini di titik O, ya, jarak antara gaya 700 Newton ini 1,25, kemudian jarak antara gaya-gaya ini, ya, itu 1,25 pipa ini, kemudian posisi daripada gaya 500 Newton di sini, ya, membentuk Pitagoras 345, ya, sisi-sisi 345. Jarak ke atasnya ini 1 meter, kemudian di sini ada gaya 200 Newton, sama-sama 200 Newton, arahnya berlawanan dengan jarak D-nya 1 meter, berarti ini membentuk momen couple. Nah, setiap momen couple resultan gayanya sama dengan 0, yang khusus momen couple saja. Sedangkan yang 750 sama 500 ini nggak membentuk couple, ya dia resultannya harus, ya, diuraikan menurut komponen-komponennya. Nah, di sini 200 Newton di sini resultan gayanya 0, ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini. Gaya 500 Newton di sini saya uraikan menjadi dua komponen. Yang horizontal itu nilainya 500 Newton dikalikan dengan 3/5, ya. Karena sisi yang horizontal ini 3, sisi miringnya 5, ya 3/5. Kemudian komponen yang vertikal, ya, itu 500 Newton di sini dikalikan dengan sisi vertikalnya ini 4 dibagi dengan miringnya 5. Jadi 4/5 di sini, ya. Karena yang sisi vertikalnya 4 perbandingannya, ya, dengan sisi miring 5. Maka dikalikan 4/5 di sini. Nah, sehingga yang perlu kita lihat mana jumlah gaya-gaya atau resultan gaya dalam arah sumbu X yang horizontal itu sama dengan jumlah gaya-gaya di sini. FRX itu ya sama dengan jumlah gaya-gaya X, ya, gitu ya. Sigma X sama. Nah, jika yang ke kanan itu positif, maka ini yang ke kanan, nah berarti 500 kalikan 3/5 atau 3/5 kali 500 sama dengan 300 Newton, arahnya ke kanan. Makanya FRX di sini, ya, di sini diwakili di sini FRX, ya 300 Newton di sini, ya, kanan ditarik di TO. Jadi boleh di sini dipindahkan ke sini boleh, tapi nanti momennya harus dimasukkan, penjumlahan momennya harus dimasukkan di situ, ditempatkan di O juga, gitu ya. Kemudian yang vertikal searah dengan sumbu Y. Nah, di sini yang ke atas itu positif, FRY resultan gaya-gaya dalam sumbu Y, pada sumbu Y itu sama dengan jumlah gaya-gaya sumbu Y. Nah, gitu. Nah, yang ke atas positif di sini 500 dikalikan 4/5, ya, di sini. Nah, kemudian yang ke bawah min 750. Nah, itu jumlah gaya-gaya, ya, yang vertikal atau sumbu Y. Sehingga ketemu min 350. Karena min 350 berarti dia arahnya bawah ke bawah. Artinya ke bawah tapi positif di sini, ke bawah 350. Sehingga di sini, nah, FRZ-nya 350, gitu ya. Nah, penjumlahan FRX dan FRZ di sini itu ya FR. Nah, FR. Kemudian momennya. Nah, besarnya FR sendiri, ya, besarnya FR sendiri kan
FR kuadrat plus FRY kuadrat diakarkan. Ini besarnya. Semua nilainya dimasukkan, ketemunya 461. Ini besarnya FR. Sehingga sudut tetanya itu sama dengan arkes tangan atau tangan 1 ya. Arkes tangan FRY per FRX yang sumbu Y dibagi dengan sumbu X. Ya, nilai pada sumbu Y dan sumbu X ini sama dengan tetanya, arkes tangannya ya. Nah, di sini tetanya. Nah, selanjutnya penjumlahan momen. Nah, diasumsikan yang CCW atau berlawanan jarum jam di sini positif, maka resultan momen terhadap titik O, terhadap titik O di sini resultan momennya, titik O di sini ya. Saya gabung saja gambarnya. Nah, itu sama dengan jumlah momen-momen terhadap titik O dan jumlah momen-momen terhadap di sini. Artinya MC di sini jumlah momen couple gitu, momen couple ya gitu ya. Nah, kita pokoknya momen-momen yang ada di situ itu dijumlahkan semuanya. Ya. 750 ini membentuk momen. 500 kali 4/5 di sini membentuk momen. 500 kali 3/5 membentuk momen juga. Di sini otomatis momen couple juga. Nah, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 momen. 3 momen akibat gaya, kemudian 1 momen couple. Nah, gitu ya. Nah, 500 nggak dihitung karena 500 ini digantikan oleh komponen vertikal dan komponen horizontal. Ya. Nah, sekarang kita ikuti. Boleh mulai dari sini 750 ya. Kalau dia searah jarum jam berarti min 750 ya, di sini 750 kali 1,25. Mana 750? Nah, di sini min ya, min 750 kali 1,25. Kemudian yang terhadap ini 500 kali 45 ini. 500 kali 4/5 di sini dia membentuk positif. Jaraknya jika ditarik tegak lurusnya dari O di sini ke garis aksi vertikal ini yaitu 1,25 plus 1,25. Ini sama dengan 2,50 meter. Jadi 500 kali 4/5 di sini dikalikan 2,50 meter. Mana 2,5 meter? Yang ini. Nah, 2,5 meter. 500 kali 4/5 di sini dikalikan dengan 2,5. Karena ini tarik tegak lurusnya. Bukan dari O ke titik ini, bukan. Itu vektor. Kalau ini skalar ya berarti tegak lurusnya. Jadi kalau skalar itu harus dicari jarak tegak lurusnya. Ini sudah. Kemudian yang 500 kali 3/5. Nah, dia cenderung membentuk momen yang arahnya mana? CW searah jarum jam, berarti min. Jadi min 500 dikali 3/5 kali. Nah, jarak tegak lurusnya ya ketarik sini ke kiri. Nah, tegak lurusnya dari O ke ini berapa itu? 1 meter gitu ya. Bukan dari sini ke sana, bukan dari sini ke sini, bukan, tapi 1 meter ini. Karena tegak lurusnya terhadap O di sini ya, ini ya ditarik ke kiri sampai tegak lurusnya. Nah, begitu ya. Nah, di sini min 535 kali 1 meter. 1 meter itu yang ini. Bukan dari kiri ke sana, bukan, tapi ke atas ini. Nah, ini mahasiswa sering melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang momen couple. Ini sudah tinggal momen couple di sini. Momen couple-nya ya 200 kalikan tegak lurusnya ini 1 meter, berarti 200 Newton kali 1 meter. Ya, sama dengan 200 Newton meter. Nah, begitu. Sehingga
totalnya MRU ini sama dengan min 37,5 Nm. Kalau begitu, ya dia positif tapi arahnya ke kanan. Artinya arahnya CW. Ya, CW. Berarti ke sana CW. Nah, ini digambar ke sana CW. Ini penyederhanaan. Arahnya CW ke sini. Searah jarum jam. Nilainya 37,5 Nm. Seperti ini. Nah, ini ya. Jadi boleh gaya di sini, FRI dipindahkan titik O di sini asalkan semuanya dimasukkan momennya juga yang ada di situ. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini sudah selesai. Mahasiswa silakan mengerjakan tugas. Ini tugasnya agak banyak. Memang sengaja kita buat tugas banyak supaya mahasiswa